Gak apa-apa lah ya, Maryam punya buku yang udah usang sih dan punya kakak kelas. Tapi yang penting kan Maryam bisa belajar kan? Alhamdulillah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat dong. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Raden Ayu Azizia Hayarah Alimah. Saya biasa dipanggil Zizi. Saya berasal dari SMP Tashifa Boarding School Jalan Cagak, Subang. Saya punya hobi untuk membaca buku. Teman-teman tahu gak kenapa hobi saya itu membaca buku? Karena membaca buku merupakan jendela dunia. Lagi pula cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter yang pastinya harus banyak membaca buku kan? Ya sudahlah teman-teman, sekian saja ya perkenalan dari saya. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam dongengnya. Dongeng yang akan saya bawakan ini adalah karya saya sendiri dan saya buat khusus untuk acara FLS 3N ini. Nah, dongeng ini memuat 4 kebiasaan anak Indonesia. Yang pertama ada bangun pagi. Yang kedua ada gemar belajar. Yang ketiga ada beribadah. Dan yang terakhir atau yang keempat bermasyarakat. Tak lupa juga saya menanamkan kearifan lokal, yaitu makanan tradisional khas Subang, kerupuk nanas. Ya sudah, kita langsung saja ya masuk ke dalam dongengnya. Bintang dari Dusun Simpang oleh Raden Ayu Azizia Hayarah Alimah. Pada suatu kampung bernama Dusun Simpang, hiduplah seorang gadis kelas 9 SMP bernama Maryam. Ia bukan anak orang kaya, apalagi anak pejabat. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani yang banting tulang dari pagi hingga matahari terbenam dengan penghasilan yang tak menentu. Sementara ibunya hanyalah seorang buruh cuci yang mencuci pakaian tetangga demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi Maryam tak pernah mengenal keluh kesah. Yang Maryam pikirkan hanyalah satu, masuk ke sekolah favorit di kota. Setiap pagi setelah ayam jantan berkokok, suara lembut membangunkan Maryam. Maryam, ayo bangun nak. Waktu tahajud akan segera tiba dan akan memasuki waktu subuh. Bentar, Maryam masih ngantuk. Ayolah nak, nanti waktu tahajud akan terlewat. Ya deh, Maryam pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudhu, lalu membentangkan sejadahnya yang sudah usang dan menunaikan sholat tahajud. Setelah selesai sholat, Maryam berdoa kepada Allah di bawah langit yang masih gelap dengan suara lirih tapi menggetarkan langit. Ya Allah, semoga Maryam bisa membanggakan kedua orang tua Maryam.
Semoga Maryam bisa masuk ke sekolah favorit yang Maryam impikan. Amin. Setelah selesai sholat tahajud, ia membuka bukunya. Ia belajar sendirian dan di bawah lampu minyak. Teman-teman, tahu gak kenapa Maryam belajarnya di bawah lampu minyak? Kenapa nggak lampu biasa aja? Ternyata orang tua Maryam belum bisa membayar listrik bulan itu. Tapi sekali lagi Maryam gak pernah mengeluh. Yang Maryam pikirkan hanya satu, masuk ke sekolah favorit di kota. Sekolah yang katanya laboratoriumnya canggih-canggih, gurunya hebat-hebat, dan bukunya lengkap banget. Nah, setelah sholat subuh, Maria membantu ibunya untuk menyiapkan jajanan sederhana yang akan ia bawa ke sekolah. Jajanan tersebut adalah kerupuk nanas yang dibuat ibunya dengan penuh cinta. Maryam, nanti jualannya yang sabar nak ya. Jangan malu. Yang penting kan jualan kita halal. Pokoknya semangat nak ya. Oh, oke Bu. Maryam mana ada malu-malu. Maryam justru bangga banget sama jualan ibu. Alhamdulillah nak kalau begitu. Ya sudah, Maryam berangkat sekolah nak ya. Oke Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sekolah, Maryam dikenal sebagai siswi yang cerdas dan murah senyum. Teman-temannya kagum, meski kadang tak tahu bahwa di balik semua itu ada keringat, air mata, dan doa yang panjang. Setiap ujian, Maryam selalu belajar dengan paling giat. Oke, sudut satuan adalah sudut yang digunakan. Padahal teman-temannya yang lain menggunakan gadget yang canggih-canggih. Sedangkan Maryam hanya menggunakan buku usang ini. Tapi Maryam percaya, bukan alatnya yang penting. Yang penting mah semangatnya. Hingga suatu hari hasil masuk sekolah favorit pun diumumkan. Teman-temannya penasaran. Gurunya juga berdebar-debar. Dan Maryam hanya bisa menggenggam tasnya seraya berdoa dalam hati. Ya Allah, apapun hasilnya kuserahkan kepadamu. Sampai panitia pun menyebutkan nama-nama murid yang lolos. Dan nama Maryam pun disebutkan. Maryam lolos, Maryam diterima di sekolah favorit yang diimpikannya. Maryam lari ke rumah dan memeluk ayah dan ibunya seraya berkata, "Ayah, ibu, Maryam lolos. Maryam diterima di sekolah favorit yang Maryam impikan, ayah." Alhamdulillah nak. Allah mendengar doa kita. Sejak hari itu, Maryam bukan hanya dikenal sebagai anak penjual kerupuk nanas, tapi juga sebagai bintang dari Dusun Simpang. Anak yang membuktikan bahwa mimpi besar bisa lahir dari rumah kecil. Bahwa cinta dan doa orang tua sangat berpengaruh. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali apa yang telah terjadi. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, jangan menyerah. Jangan menyerah untuk meraih mimpi-mimpimu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.